Oke guys, kita hari ini akan bertemu dengan Kepala Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, di mana Bapak ini akhir-akhir ini ya sering kita mendengarkan namanya untuk hasil pemeriksaan COVID-19 sampel swab tenggorokan maupun hidung. Mungkin kita sering mendengarnya, siapakah beliau? Oke, ikuti saya. Jadi begitu cepat dia kerja dari pagi sampai jam 3 pagi katanya. Bahkan ada pernah sampai jam setengah 5 pagi. Ini berarti luar biasa dari ketenagaannya. Tentu beliau bisa memanage ini dengan baik. Nah, lokasinya di sini Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Ayo, ikuti terus. Janjian dengan dokter tersebut, siapakah beliau? Masih penasaran ya. Tapi kita nama Pak Dokter ini sudah nggak asing lagi di Sumatera Barat, terutama di saat pandemi COVID ini karena beliau sering melakukan menyampaikan hasil dari pemeriksaan sampel swab tenggorokan maupun hidung terhadap pasien COVID-19. Oke. Selamat sore Pak Dokter. Ya. Saya sudah bersama Pak Dokter Andani, Kepala Labor Biomedik Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas. Ya, Fakultas Kedokteran Unan. Oke, mungkin pemirsa, kakak semuanya, kakak guys semuanya ingin tahu inilah labor pemeriksaan sampel swab COVID-19 Pak ya. Ya. Bisa jelasin sedikit Pak, di mana ruangan apa, labornya yang di mana? Labornya itu, labornya itu ya. Di sana, ya kita masuk ke dalam, ya, ada ruang anti dan sebagainya, kamar mandi, ruang pengganti pakaian dan sebagainya, ya. Ini ruang diskusi kita, ruang pertemuan, di situ ruang makan kita, di sini ruang penerimaan sampel, dan di baliknya lagi ada ruangan apa? Ruangan untuk data, untuk analisa informatik, bioinformatikanya, hasil PCR-nya dianalisis di situ, kemudian ada ruang sholat dan sebagainya. Dalam satu hari itu ada berapa petugas yang bekerja di sini? Kalau misalnya full, kita kan mungkin 55 orang petugas itu kan jalan kerja semua. Oke. Tapi kalau kondisi sampel kita seperti sekarang ini, kita nggak sampai paling-paling sekitar 2/3-nya yang bekerja. Nah itu artinya sampel nanti masuk dari sana Pak? Masuk ke sana? Enggak, itu administrasi aja. Oh, penerimaan sampel di mana? Balik. Oh di belakang. Masuk administrasi di situ, terus baru bekerjanya di Ya. per shift-nya berapa orang? Tergantung pastinya. Di ekstraksi kita punya persisnya bisa 4 orang, lalu PCR 2 orang. Kalau yang analisa RNA 1 orang. Kemudian di ruang penerima sampel, tergantung dari sampel yang masuk, bisa berkisar antara 2 sampai 6 orang. Tapi yang masuk sana terbatas sekali Pak ya? Oh iya, apa aja level 3 di situ. Level 3 ya? Kemudian di sana semua lengkap. Jadi ada masuk dalam, jadi ada ruang ganti bajunya, semuanya ada. Ya. Saya rasa kalau masuk ke sana seperti baju. Kemudian ruang data kita sebelah sana. Sebelah sana ada ruang data, ada ruang penyimpanan. Ya. Nanti alurnya kayak mana Pak pas orang mengantarkan sampel? Sini dulu. Situ dulu. Jadi ruang sampel di situ. Kemudian dari sana, kemudian orang keluar lagi belakang. Masukkan sampel belakang. Jadi ruang lab ini ada jendelanya sebelah samping. Oke. Intinya bagaimana caranya kita bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini, untuk masyarakat kita. Karena dosen itu ya tidak untuk berkoar-koar. Kita harus memberikan bukti kita itu bisa.
apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Tuhan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Nah, pegang itu gitu kan. Saya selalu pegang itu. Pokoknya bekerja. Jadi tidak usah mau dibayar oleh pemerintah, tidak dibayar, tidak ada masalah. Sudah saya hibahkan alat saya semua ke fakultas. Itu nilai sekitar 800 jutaan lebih. Hibahkan semuanya. Kenapa saya hibahkan? Mana tahu saya mati besok. Nggak ada, kita cuman tujuan kita betul-betul menjalankan konsep prinsip epidemiologi. Jadi pemeriksaan itu, kalau saya katakan ya, tujuan melakukan pemeriksaan buka labor ini betul-betul menjalankan prinsip epidemiologi, yaitu memutus rantai penularan. Itu tujuan kita. Jadi bukan bukan sekedar memeriksa orang-orang yang dirawat di rumah sakit, tidak. Tetapi bagaimana caranya kita memutus rantai. Ya kan? Itu yang penting. Jadi target kita adalah dengan cara kita memutus rantai itu, maka kan prinsip pandemi itu kan memutus rantai. Menghentikan orang-orang yang berpotensi sebagai penular, kan itu prinsip utamanya. Nah, itu kalau itu berhasil kita lakukan, maka kita akan bisa mengurangi risikonya. Maka dari awal kan saya sampaikan. Pada waktu kita pertama-tama dulu kan, ke Pak Gubernur saya sampaikan, bagaimanapun tujuan kita Pak, bagaimana kita menyelamatkan Sumatera Barat. Nah, itu tujuan kita dulu. Nah, itu konsisten kita kan, tidak berubah kan. Saya tidak pernah terima duit di sini kan. Semuanya tidak mau saya. Jadi misalnya kan kalau hitung kan banyak juga beban itu. Pariwisata semua kita laksanakan. Tapi intinya adalah bagaimana kita membantu. Bagaimana misalnya sekarang kita new normal, ya, maka lab akan jadi bumpernya. Lab akan menjadi tulang punggungnya, untuk itu backbone-nya lab. Lab itu kuncinya sekarang. Tidak ada lab, tidak ada apa-apa. Kalau provinsi itu tidak punya lab, tidak ada satu pun yang bisa dijalankan. Semua tergantung mengirim sampel ke orang, tidak bisa baca. Nah, sekarang itu harus dipahami gitu. Provinsi yang banyak memeriksa itu adalah provinsi yang akan berhasil. Tapi provinsi yang sedikit memeriksa belum tentu nasibnya ke depan. Dalam konsep wabah, sesuai yang disampaikan oleh WHO, semakin banyak kita periksa, makin bagus hasilnya. Itu pasti tuh. Ya kan? Karena begitu. Jadi prinsipnya ada istilah saya T2IT. Tes, isolasi, treatment. Jadi cari, tes dia, periksa, kemudian isolasi dia, dan obati dia. Nah, itu prinsip itu. T2IT gitu. Jadi konsep kita seperti itu. Nah, itu bisa dijalankan kalau lab itu didukung oleh Pemprov. Lab itu punya hubungan baik dengan dinas kesehatan. Lab itu punya hubungan baik dengan rumah sakit. Lab itu punya hubungan baik dengan Pemko atau Pemda. Kalau enggak akan bisa tuh. Ya kan? Kalau sekarang gimana Pak hubungan baik? Bagus semua. Menurut saya bagus semua. Saya terus terang dengan Pak, misalnya dengan Bupati Dharmasraya, kapan aja kita bisa diskusikan. Dengan Pak Wali Kota Bukit Tinggi kita bisa diskusikan kapan saja. Dengan dinas kesehatan semua, dinas kesehatan. Karena apa? Setiap pagi saya kirim hasilnya. Pak, ini sampelnya positif Pak, saya kasih tahu mereka. Ya kan? Sehingga mereka merasa dihargai gitu. Pak, sistem bekerja di lab ini yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Dari mulai jam berapa, terus berakhir jam berapa tim Bapak yang mendukung? Kita semua anggota tim kita 55 orang. Sebagian adalah mahasiswa saya di S2 dan S3. Ya kan? Kemudian ditambah dengan tenaga-tenaga dosen yang mau jadi relawan, baik terutama dari kedokteran UNAN ya, yang sudah punya terpapar sedikit dengan molekuler. Ditambah dengan dari MIPA juga ada. Mahasiswa ada dari UNP, ada dari FMIPA, ada juga dari BP POM. Oh, nggak semua dokter Pak ya? Nggak semua dokter. Tapi ini adalah bagi saya adalah ajang mereka untuk belajar. Jadi sehebat apapun saya sebagai peneliti, jadi profesor pun saya, kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini yang real ya, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya.
cuma aja tuh.